Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Ada yang sakit? Oke, semuanya masuk? Siapa yang tidak hadir? Adit, kenapa Adit? Oke, kita doakan supaya Adit bisa cepat sembuh. Oke, amin ya Allah ya Robbal alamin. Oke, KM silahkan pimpin doa dulu sebelum belajar. Wakilnya siapa? Silahkan. Sebelum belajar, apa baiknya kita berdoa dulu, berdoa mulai. Amin. Oke, bisa dilihat di monitornya masing-masing. Hari ini kita akan membahas berpikir komputasi. Oke. Bapak minta tolong Dirjen untuk maju ke depan dulu, pimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Siapa Dirjennya? Play-nya di depan ya, lihat aja ke depan dulu. Oke. Next, semuanya berdiri silakan. Nanti dulu ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Sebelum lanjut, Bapak mau tanya nih, materi apa yang dulu pernah kita pelajari di pertemuan minggu lalu? Di bab 1 kita membahas apa? Coba silahkan boleh ditulis di sana, langsung klik jawab. Ya, judulnya saja silahkan. Ya, sok boleh tulis apa yang kita bahas di Oke, and question. Siapa yang di atas? Amel. Oke, minggu lalu kita membahas bab 1 tentang informatika SMP, tentang informatika dan pembelajarannya. Oke, kemarin perhatikan kemarin di bab 1 kita membahas informatika dan pembelajarannya. Itu isinya apa aja? Materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun pelajaran ya, mulai dari berpikir komputasional sampai ke praktik lintas bidang. Oke, itu pertemuan minggu lalu. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas yang namanya berpikir komputasional. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi dan memecah masalah atau dekomposisi. Yang kedua, mengenali pola dalam masalah. Ya, yang ketiga, membuat abstraksi atau model sederhana. Dan yang terakhir adalah merancang merancang algoritma atau langkah-langkah sistematis secara sistematis. Oke. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Oke, materi yang pertama kita mulai dari pengertian dari berpikir komputasional. Bapak mau minta tolong nih, yang namanya muncul tolong bacakan pengertian berpikir komputasional. Oke, lihat ke depan. Najwa, siapa Najwa? Oke, Najwa, tolong bacakan pengertian dari berpikir komputasional. Yang lainnya dengarkan. Berpikir komputasional merupakan metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Berpikir komputasional juga dapat diartikan sebagai konsep tentang cara menemukan masalah yang ada di sekitar dengan mengamati lalu mengembangkan solusi pemecahan masalah. Oke, tujuannya
Tujuannya adalah berpikir komputasional bertujuan melatih otak untuk berpikir secara logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan. Oke, tujuannya adalah untuk melatih otak supaya berpikir secara sistematis. Contoh berpikir secara sistematis kalau di olahraga, di permainan apa? Permainan bola apakah memerlukan strategi? Perlu. Nah, di permainan bola kamu harus bisa berpikir komputasional. Misalkan nyimpan backnya berapa orang, siapa aja yang posisi tersebut. Itu di sepak bola. Kemudian di permainan apa lagi kalau olahraga? Di bola voli ada yang olahraga tidak mengeluarkan keringat banyak apa? Nyanyi kamu mah. Catur. Ada yang suka main catur? Nah, di permainan catur kamu harus bisa menyusun strategi supaya kamu bisa menang, bisa mengalahkan lawan. Nah, itu kalau di bidang olahraga berpikir komputasionalnya. Nah, kita kaitkan nanti dengan kehidupan sehari-hari, baik dalam pembelajaran informatika atau dalam pembelajaran yang lainnya pasti ada berpikir komputasional. Oke, silakan dicatat dulu pengertian dari berpikir komputasional. Nanti Bapak punya gamesnya nih tentang dekomposisi. Sudah belum? Lanjut. Nah, sebelum lanjut Bapak punya ice breaking dulu nih biar kalian konsentrasi. Ice breakingnya kalian lihat ke proyektor di depan. Bapak punya tebak-tebakan warna. Bapak mau ngecek nih kejelian kalian. Lihat ya. Petunjuknya, sebutkan warna yang dilihat bukan tulisan. Seperti ini, putih. Nah. Oke. Good job. Oke. Lihat, fokus dilarang berkedip. Gambar apakah ini? Penguin, ikan, ayam. Oke, kita lihat. Ternyata gambar salah. Gambar apakah ini? Gambar apa? Alah. Ternyata ini gambar ternyata kalian masih belum konsentrasi. Oke, kembali lagi ke Chromebook-nya ya. Nah, sudah Bapak buka kuncinya. Oke, next. Nah, di dalam berpikir komputasional itu ada 4 pilar yang harus kalian ingat. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang terakhir ada algoritma. Silahkan kalian catat dulu. 4 pilar penting dalam berpikir komputasional. Oke. Yang pertama ada dekomposisi, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Langsung Bapak kasih tugas kalian nanti untuk membuat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Next. Yang pertama ada yang namanya dekomposisi. Dekomposisi adalah
Dekomposisi dalam berpikir komputasional adalah pemecahan masalah atau sistem ya, jadi dekomposisi itu memecah masalah yang besar seperti Najril, masalahnya besar. Kemudian masalahnya dipecah-pecah menjadi kecil-kecil seperti Sagara. Nah, seperti itu. Jadi yang besar dipecahkan menjadi yang lebih kecil. Contohnya, Bapak punya contoh nih. Contoh dekomposisi. Kira-kira masalah besarnya apa? Perhatikan gambarnya. Masalah yang paling besarnya apa? Bukan. Masalah yang paling besarnya adalah membuat sarapan. Ya betul tadi ya. Membuat sarapan maksudnya kan? Ya. Masalah yang besarnya itu membuat sarapan. Nah, kita pecah jadi bagian-bagian yang kecil dalam membuat sarapan. Yang pertama jadi apa? Yang di bawahnya ada membuat roti bakar. Kalau kamu makan jeung roti bakar sok jeung naon biasana? Hah? Minumnya pakai apa? Kalau dicontoh teh ya, kalau mungkin kamu bisa pakai susu, bisa pakai kopi atau air putih. Oke. Jadi masalah membuat sarapan dibagi lagi menjadi masalah kecil. Yang pertama ada roti bakar, ada teh. Nah, di dalam roti bakar dan teh ini ada masalah lagi di dalamnya. Kalau di roti bakar ada apa aja bagian-bagiannya? Iya, ada potong roti, bakar roti, mentega, dan selai. Sedangkan kalau di teh apa aja masalahnya? Oke, panaskan air, kemudian masukkan teh dan tambahkan susu. Nah, masalahnya sudah selesai yang membuat sarapan. Jadi harus bikin roti bakar sama bikin teh. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Oke. Kalau bisa dipahami, Bapak kasih tugas nih kamu. Oh, belum ke situ. Nanti itu gamesnya. Buat dulu. Bapak kasih akses kamu untuk menggambar. Ya. Nah, menggambar seperti ini. Kalau ini masalahnya membuat sarapan. Kamu buat contoh masalah yang lain yang sering kamu hadapi. Bebas, mau memasak, mau membuat sesuatu. Misalkan, apa ya? Ya, bisa buat mie, masalahnya apa aja. Buat kopi, masalahnya apa aja. Caranya, di layar Chromebook itu kan touchscreen, kamu bisa gambar bebas seperti peta konsep seperti itu, seperti ini nih. Bapak kasih contoh dulu, misalkan bulat. Masalahnya misalkan membuat mie instan. Membuat mie instan misalkan. Kemudian di bawahnya kalau membuat mie instan apa aja yang harus disiapkannya, alat dan bahannya apa, seperti itu. Ini mah contoh, boleh ditambahkan minum. Oke. Ini mah di reload saja. Misalkan kalau membuat kopi, alatnya apa aja, bahannya apa aja. Oke, nanti tugas kalian langsung bisa Bapak tampilkan di depan. Nanti yang Bapak sebutkan namanya harus mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Oke, silakan. Jadi buat tugasnya sebagus mungkin. Alipan dikerjakan yang benar ya. Silakan. Nah.
Oke, semua aktivitas kamu kelihatan dari laptop Bapak. Oke. Waktunya 5 menit, silakan. Hapus, tinggal clear saja. Kalau mau menambah tulisan pakai teks ya, ada T di bawah. Ada. Satu saja. Satu saja. Apa buat susu coklat? Boleh. Kalau subodas, subodas. Oke. Nanti untuk presentasi kita spin. Bikin apa itu Sagara? Ini buat susu. Oke, ya betul seperti itu. Ceplok. Oke, boleh. Kok dihapus lagi? Akan kompor, wajan, sama non cucu tik seperti itu. Nggak usah dijelaskan caranya juga nggak apa-apa. Disebutkan benda-bendanya saja nggak apa-apa. Oke, lihat ke depan. Bapak punya satu hasil karya teman-teman ya. Tepuk tangan dulu buat Nazril dan Sahrul. Nazril, Sahrul silahkan maju ke depan dulu. Oke. Oke. Silahkan presentasikan mengenai dekomposisi hasil karya Nazril dan Sahrul. Oke, silakan perkenalkan dulu namanya, kemudian bacakan, presentasikan dekomposisi yang kamu buat. Silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Azril Aziz. Perkenalkan nama saya Syahrul Maulana Nugraha. Azril dan Sahrul. Azril dan Sahrul membuat apa? Kopi. Kopi. Silakan bacakan masalah apa aja yang ada ketika kamu membuat sebuah kopi. Salam. Itu bacakan aja yang itu. Seduh air panas, Ya. terus masukkan kopi ke dalam gelas, Ya. masukkan air panas ke dalam gelas, Ya. aduk-aduk kopi sampai merata. Oke, sudah bisa diminum kopinya? Sudah. Bisa. Oke, berarti masalahnya sudah selesai. Masalah yang besarnya untuk Najril dan Sahrul apa menurut teman-teman? Membuat kopi, kemudian dipecah-pecah lagi oleh Sahrul. Ada alatnya apa aja? Apa aja alatnya? Sendok, Ada sendok, gelas, apalagi? Kompor enggak untuk memanaskan air, kemudian wajan, Wajan. panci ya, oke. Kemudian bahannya apa aja, Jril? kopi, Kopi, gula. air dan gula. Oke, terima kasih Najril dan Sahrul. Tepuk tangan untuk Najril dan Sahrul. Oke. Oke, sekarang Bapak akan spin, lihat siapa yang harus presentasi. Amel dan Nafisa, oke. Amel, kita lihat hasil pekerjaan Amel. Teman-teman lihat ke depan ya. Amel, maju dulu ke sini, Mel. Amel. Iya, 2 orang sama Nafisa.
Yes. Amel. Oke, MBG-nya nanti dulu ya. Sebentar. Oke, silakan Amel. Perkenalkan dulu sama teman-teman, salam dulu. Ini pegang ininya. Pegang mic-nya. Bapak. Pegang mic. Sini, sebelah sini. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Nafisa. Oke, kami akan Mempresentasikan dekomposisi dekomposisi dari masalah. dari masalah Apa masalahnya, Mel? membuat susu. Membuat susu. Kira-kira masalahnya apa aja? Bahannya apa aja, Mel? Susu air. Susu, air sama? Atau Enggak, bahannya susu sama air aja. Sama. Oke, kalau alatnya apa aja? gelas, sendok, kompor, Gelas, sendok, kompor, sama gelas, panci. panci. Oke, kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, Siapkan susu, Ya. siapkan air, Ya. siapkan sendok, Ya. siapkan gelas. Ya. Terus didihkan air, masukkan susu ke dalam gelas. Ya. Terus nungguan caina. Terus tas caina eta teh kana gelas kana tos berisi susu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Amel dan Nafisa. Oke, terima kasih. Oke, kalau tadi itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bapak punya games, lihat dulu ke depan ya. Oke, lihat di monitor kamu itu ada link. Silakan linknya diklik. Nah, kalau diklik nanti munculnya game seperti ini. Ada game dekomposisi. Nah, perhatikan aturan mainnya, cara bermainnya. Klik pada sampah organik untuk menguraikan, hindari sampah anorganik. Petunjuknya sampah organik. Nah, nanti kalau ada gambar yang sampah organik kamu klik. Oke? Ya, organik saja. Kalau paham? Silakan coba mulai bermain. Nah, silakan klik gambar yang muncul. Kalau sampah organik diklik, kalau bukan jangan diklik. Ya, langsung ditekan. Nah, kalau jawabannya betul, skornya bertambah dan warnanya menjadi hijau. Oke, Bapak punya satu tebakan gambar lagi. Soal yang terakhir tentang tebak-tebakan. Oke, fokus. Apa nih? Kira-kira apa gambarnya? Hah? Apa? Apa? Simpulan. Itu yang itu gambar itu? Jawabannya adalah tarik kesimpulan. Oke, mari kita menarik kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Silakan tuliskan kesimpulannya pada Mentimeter yang sudah kalian buka tadi. Nah, apa yang kamu pelajari hari ini silakan diketik di sana.
Mulai dari pengertian apa tadi? Berpikir komputasional dan dekomposisi. Silahkan tulis di sana. Ada? Iya, langsung dijawab saja. Tarik kesimpulan bersama-sama. Berpikir komputasional itu apa tadi? Metode pemecahan masalah Ya. dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Berpikir komputasional juga diartikan sebagai konsep tentang cara menemukan masalah yang ada di sekitar dengan mengamati lalu mengembangkan solusi pemecahan masalah. Oke, itu berpikir komputasional. Sekarang dekomposisi itu apa tadi? Dekomposisi. Dekomposisi itu apa tadi dekomposisi? Memecah masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil. Tujuannya supaya lebih mudah dipecahkan dan diambil solusi. Oke. Demikian untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum tutup? Tidak ada. Oke, Bapak mengingatkan untuk pertemuan minggu depan silakan kalian baca tentang pengenalan pola. Ya. Pengenalan pola. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.